Halo semuanya. Oke, jadi part kedua dari season ke-7 Kartun Gumball akhirnya sudah rilis. Dan setelah penantiannya sangat lama, kita akhirnya mendapatkan sebuah episode yang menjawab pertanyaan dari akhir season ke-6 lalu. Nah, lalu bagaimanakah isi dari episode tersebut? Apakah season kali ini berhasil menjawab semua misteri ya dari kartun ini? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu di mana gua menonton semua episode ini, kalian bisa DM gua aja di Instagram ya. Soalnya gua nggak bisa membagikan linknya di sini karena itu melanggar aturan YouTube dan kalau andaikan gua melakukan hal itu, maka channel gua bakal kena masalah. Nah, gue ingin kalian semua yang menonton video ini pastinya sudah tidak asing lah dengan kartun Gumball. Dan dikarenakan hal itulah, gua nggak akan merecap atau menjelaskan lebih dalam lagi soal kartun yang satu ini. Maka dari itu, untuk video review kali ini, gue akan membaginya menjadi 3 aspek. Mulai dari jokes, parodi atau reference, kualitas cerita, dan juga yang terakhir ada lore-nya. Nah, kita mulai dulu dari jokes atau leluconnya. Jujur aja, menurut gue jokes di part kedua ini tidak selucu di part pertama. Bila di part pertama, mereka memiliki banyak episode yang bisa membuat gue terhibur dan tertawa, pada part kedua kali ini, mereka masih menghadirkan beberapa episode yang sangat lucu, namun tidak sebanyak di part pertamanya. Bahkan, ada beberapa episode di season kali ini yang memiliki jokes yang sangat tidak lucu hingga masuk ke dalam tahap cringe. Alasan kenapa jokes-jokes tersebut bisa menjadi demikian adalah karena mereka terlalu mengandalkan jokes random yang sangat ekspresif dengan reaksi yang sangat berlebihan. Selain itu, ada juga beberapa jokes spesifik yang kurang begitu gue suka di part kedua ini. Jokes tersebut adalah jokes-jokes yang berhubungan dengan kripto, NFT, dan berbagai topik soal keuangan dan finansial online. Menurut gue jokes-jokes tersebut kurang begitu lucu dan malah terkesan seperti lelucon di Family Guy di versi modern. Terkesan memaksa dan sosok ikutan perubahan zaman. Yes, gue tahu, gue pernah bilang kalau Gumball itu merupakan kartun yang mampu beradaptasi dengan zaman dan maka dari itulah mereka pastinya bakal membawakan topik-topik yang memang sedang trending belakangan ini. Tapi untuk kasus kali ini, menurut gue mereka kurang begitu berhasil dalam membawakan topik tersebut untuk bisa menjadi sebuah jokes yang lucu. Meskipun demikian, setidaknya masih ada beberapa episode di part kedua ini yang bisa membuat gue terhibur dan juga tertawa. Salah satu episode yang paling gue suka dalam segi hiburan di part kedua ini adalah The Synthesis. Episode ini menghadirkan banyak sekali reference dan juga parodi, terutama dari anime Dragon Ball. Gue pribadi bukanlah fans berat dari anime tersebut dan bahkan gue sendiri hampir tidak pernah menonton anime itu. Tapi sumpah, ini episode bener-bener seru dan lucu banget cuy, asli. Gue yakin kalau misalnya lu suka atau setidaknya taulah soal anime Dragon Ball, pasti kalian bakal suka banget sama ini episode. Cerita dan konsep yang dibawa sangatlah absurd, namun memiliki jokes dan juga pesan moral yang cukup bagus, serta memiliki banyak sekali adegan pertarungan yang sangat epik dan juga gokil, hingga bisa membuat One Punch Man season ketiga itu merasa minder dan juga semakin malu. Nah, untuk reference dan juga parodinya, kayaknya gue udah nggak perlu menjelaskan lagi lah ya. Karena lewat penjelasan barusan, gue yakin kalian sudah bisa membayangkan betapa banyaknya parodi atau reference yang dihadirkan oleh part kedua kali ini. Bahkan rasanya, referensi atau parodi yang mereka hadirkan itu jauh lebih banyak dan juga bervariatif. Mulai dari pop culture, budaya anime, dunia internet, hingga bahkan lelucon brain rot. Nah, untuk ceritanya sendiri, menurut gue aspek ini jauh lebih bagus daripada part pertamanya. Ada banyak episode di part kedua ini yang memiliki cerita yang sangat bagus dengan menyinggung soal topik-topik yang berat dan juga serius, namun memiliki pembawaan yang friendly dan penuh dengan komedi. Kalau dari gue pribadi, episode terbaik di part kedua kali ini adalah The Score. Episode ini awalnya terlihat seperti sebuah cerita normal pada umumnya, di mana Gumball dan juga Darwin harus bisa membantu salah satu teman sekolah mereka, yaitu Ocho, dalam menangani masalah emosinya yang mudah meledak. Nah, tapi ketika kita memasuki pertengahan cerita dan melihat apa yang menyebabkan semua itu terjadi, seketika episode ini malah berubah menjadi salah satu episode dengan cerita yang paling dalam dan juga berat di sepanjang kartun ini. Momen bagaimana mereka menggambarkan kerasnya kehidupan Ocho lewat video game itu benar-benar kreatif dan juga jenius banget. Kalau kita melihatnya dengan sekilas, semuanya memang terlihat seperti sebuah hiburan dan juga keseruan biasa. Namun kalau kita melihatnya secara kritis, cerita dari episode ini bisa menjadi sebuah bahan diskusi yang sangat seru. Selain The Score, ada juga The Label yang bisa gue anggap sebagai episode dengan tema sindiran terbaik di part kedua ini. Episode ini bakal menceritakan sekolah Elmore yang tiba-tiba kedatangan guru baru yang menggantikan Tuan Small, di mana guru ini mulai melabeli para murid dengan sebuah alat label yang selalu ia bawa. Hal ini pun membuat semua murid mulai bertindak sesuai dengan apa yang dilabeli oleh mereka. Apa yang membuat episode ini sangat bagus adalah episode ini menyinggung soal permasalahan yang cukup serius di mana suatu label atau anggapan tertentu terhadap anak itu dapat mempengaruhi sifat dan juga kepribadian mereka.
Ambil contoh, ketika kita melebeli atau menganggap anak kita sebagai seorang pelupa, maka anak tersebut akan secara tidak sadar malah menjadi orang yang mudah lupa. Atau kalau kita melebeli sebagai seorang pemalas, mereka pun mulai berubah menjadi seorang pemalas yang padahal sebelumnya anak tersebut sebenarnya cukup aktif dan juga rajin. Palingan ya, satu-satunya kekurangan dari episode ini adalah dari karakter Gumball yang mungkin bisa membuat beberapa orang merasa agak jijik atau merasa terganggu lah dengan kelakuannya di sepanjang episode ini. Tapi buat gue pribadi, gue cukup terhibur sih dengan kelakuannya di sepanjang episode ini. I'm a baddie baby, that's how my mommy made me. Sebenarnya masih ada banyak cerita di part kedua ini yang menyinggung soal topik yang sangat seru, namun karena gue nggak pengen video ini kepanjangan, mending gue lanjut aja ke pembahasan berikutnya mengenai cerita yang berhubungan dengan pendalaman hubungan karakter. Sama seperti di part pertama, ada beberapa episode di part kali ini yang berfokus dalam mendalami hubungan antar karakter. Salah dua di antaranya adalah The Proposal dan juga Necroprancer. Untuk The Proposal, episode ini bakal menunjukkan kepada kita bagaimana karakter Penny yang sudah semakin mirip seperti Gumball. Penny yang dulunya merupakan gadis yang kalem, kini mulai berubah menjadi gadis yang lebih berani, lebih liar, dan juga lebih gila. Dan di episode ini, kegilaan yang ia tunjukkan itu benar-benar sama persis seperti apa yang telah dilakukan oleh Gumball kepadanya selama ini. Nah, untuk The Necroprancer, episode ini bakal berfokus kepada Darwin dan juga Carrie, di mana mereka berusaha menyelesaikan salah satu isu yang sudah berjalan cukup lama dari hubungan keduanya, yaitu Carrie tidak memiliki wujud fisik yang membuatnya harus menggunakan tubuhnya Gumball apabila mereka berdua ingin berkencan. Masalah ini sebenarnya sempat diperparah pada salah satu episode di part pertama, yang mana episode itu benar-benar meninggalkan sebuah kejanggalan yang sangat-sangat besar bagi para fans. Dan untungnya, masalah itu berhasil diatasi pada episode ini dengan cara yang paling bagus dan juga masuk akal. Akhirnya, gue udah gak perlu ngebayangin lagi lah gimana Darwin dan Carrie kalau misalnya mau begituan. Ya, lu bayangin aja lah, masa Carrie harus minjem tubuhnya Gumball buat jadi gitu? Bentar, ini gak cuma gue doang kan yang mikir soal gini? Dan hal terakhir yang mau gue singgung adalah mengenai lore tambahan yang berhubungan dengan Rob ataupun dimensi Void. Nah, bila di part pertama kita nggak mendapatkan satupun cerita yang menyinggung soal topik tersebut, well, untungnya mereka sempat menghadirkannya pada part kedua kali ini dalam episode final yang berjudul The Rewrite. Jujur aja, sebelum gue menonton episode ini, gue memiliki ekspektasi kalau ini bakal menjadi sebuah episode final yang sangat gila dan juga epic hingga bisa membuat gue kegirangan layaknya orang gila. Nah, tapi ketika gue melihat durasi dari episode ini, gue seketika langsung merasa pesimis karena ternyata durasi dari episode ini hampir tidak jauh berbeda dengan episode pada umumnya. Gue mengira kalau episode ini bakal memiliki durasi yang sangat panjang, di mana mereka bakal menyajikan sebuah cerita yang berfokus kepada keluarga Watterson yang harus bisa selamat dari dimensi Void. Nah, lalu ketika gue akhirnya selesai menonton episode ini, gue langsung merasa down dan juga kecewa. Kayak anjir lah, masa cuman gini doang sih ceritanya? Like, bro, ini seharusnya tuh menjadi episode final loh. Mereka seharusnya bisa dong bikin cerita yang luar biasa, yang bisa menjadi konklusi yang sangat hebat. Kayak, ayolah, masa lu ngebuang kesempatan yang sebesar ini sih? Yang padahal ini bisa jadi satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk bisa membuat cerita baru dari kartun Gumball. Nah, tapi untungnya semua kemarahan itu segera sirna ketika gue mencoba untuk menonton kembali episode ini dan berusaha memahami maksud sebenarnya. Dan setelah melakukan hal itu, gue seketika langsung terpukau karena semua hal yang terjadi kepada kartun ini di balik layar itu seketika langsung menjadi masuk akal. Gue gak akan menjelaskan lebih detail ataupun spesifik soal keseluruhan dari episode ini karena gue sudah berencana untuk membuat pembahasan khususnya dan juga lebih detail di channel yang kedua. Nah, tapi yang bisa gue jelaskan di sini adalah episode ini tidak berfokus kepada Gumball dan juga keluarganya yang akan menghadapi dimensi Void, melainkan episode ini lebih berfokus kepada hubungan antar karakter Rob dan juga The Awesome Store dengan dimensi Void. Singkatnya, ditujukan bahwa The Awesome Store berhasil menyelamatkan Rob pasca kejadian di akhir season ke-6 dan pada episode ini, The Awesome Store berpikir untuk menyerahkan posisinya kepada Rob dan cerita ini sepertinya bakal terhubung dengan proyek film Gumball yang selama ini sedang dikerjakan. Lewat episode ini, gue bisa menyimpulkan bahwa The Awesome Store sebenarnya bukanlah sekedar pedagang misterius, namun dia juga merupakan penjaga alam semesta dari kartun ini. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas soal part kedua dari season ke-7 kartun Gumball. Overall, ini merupakan sebuah season yang sangat luar biasa, di mana mereka masih mempertahankan esensi dasar dari kartun ini, namun mereka masih mencoba untuk memberikan hal yang baru dengan memasukkan hal-hal yang sedang trending di zaman sekarang ini, tapi dengan eksekusi yang cukup bagus.
So mungkin saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai season ke-7 dari Kartun Gumball di komentar di bawah. Apakah ini merupakan season yang bagus atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk nonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!